بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim yang tulis oleh Imam Al-Hafidh Abul Fida Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir Ad-Dimashqi Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita masih ayat ke 155 sampai 159 dari surat An-Nisa. Kemarin terakhir sampai kisah pengangkatan Isa alaihi salatu wassalam ke langit ya, setelah beliau dan juga Hawariyin para muridnya dikepung oleh pasukan dari kerajaan Yunani atau dari Romawi. Nah, silakan dibaca kelanjutannya. Wa kadza kullu bi'tifanillahi badahu kama lahu fi dzalika min al-hikmatil kalimati wa qad awdaha Allahu al-amra wa jalahu wa bayyanahu wa azharahu fil Qur'anil azim alladzi anzalahu ala rasulil karim ala sarairi wa dhamairi alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi. Mukjizat. Oh, sudah baca misalnya. Berkarim misalnya begitu. Kalau Rasul Karim terus Gimana? Bil mu'jizati. Jadi wala bayyinatinya. Terus. Mungkin loncat mungkin bahasanya. loncat bawahnya. Diulangi ya. Oh, kebenaran. Wa Rasulil Karim al-mu'ayyad bizati wal bayyinati wad dalail Allah bihati faqala ta'ala wa huwa astaqul qailin wa rabbuna lamina al-qalam al-qalimin ala sarairi wa dhamairi alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi al-alim bima kan wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu ay ra'au syubhahu syabahu fadhannuhu iyyahu walihadza qala wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittibaa'an yakni bidzalika man kana annahu qatalahu minal yahudi wa man salimahu ilaihi min juhalin nasara kulluhum fi syakkin min dzalika wa khairatin wa dhalalin wa sa'irin wa sa'rin walihada qala wa ma qataluhu yaqina ay wa ma qataluhu Mutayakkinina annahu huwa bal syakina mutawahhimina karrafahu Allahu ilahi wa kana Allahu aziza Uni'al janabi la yaro janabahu wala yudhamu man laza ibabihi hakiman fi jami'i ma yukadiruhu wa yaqdiyahu minal umuri allati yakhluquha walahul hikmatul balighatu wal hujjatu damighatu wasultanil azimi wal amrul qadim
Nah, kalau muallif rahimahullahu taala setelah menceritakan kisah pengangkatan Isa alaihi salatu wassalam yang orang-orang Yahudi dan Nasrani semua mereka mengira yang keliru, kecuali yang tinggal atau yang ada di rumah ketika Isa diangkat itu yang tahu 12 orang. Adapun yang lainnya baik Nasrani Yahudi mereka menganggap Isa ini disalib, ya. Padahal yang disalib bukan Isa tapi seorang pemuda yang dia diserupakan Isa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itulah yang disalib. Adapun yang lain, adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalam justru diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Kemudian beliau rahimahullah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, "Wa hadza kulluh," dan ini semua yang di atas, min imtihanillahi ibadahu, termasuk ujian Allah pada para hambanya. Lima lahu fi dzalika minal hikmatil balighah, yang di dalam kisah tersebut dari hal itu terdapat hikmah yang agung. Wa qad awdaha Allahul amra wa jallah wa bayyana wa adhara, dan Allah telah menjelaskan perkara tersebut. Jallah wa bayyana wa adhara semua sama artinya, ya. Ini artinya menjelaskan. Allah telah menjelaskan perkara tersebut, masalah tersebut fil Qur'anil azim alladzi anzala rasulul karim, dalam Al-Qur'an yang agung yang Allah turunkan pada rasulnya yang mulia, al muayyati bil mu'jizati wal bayyinati, yang rasul yang mulia ini didukung oleh Allah, dibantu oleh Allah dengan mukjizat dan juga bukti-bukti dan tanda-tanda yang jelas, al-wadihat. Faqala ta'ala wa astaqul qaidin, maka Allah berfirman, yang Allah adalah yang paling benar ucapannya, wa rabbul alamin, Rabb semesta alam, al-muttali' al-sarairi wa dhamair, yang menelaah, mengetahui kepada segala sesuatu yang rahasia dan segala sesuatu yang dalam hati. Alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi, yang Allah mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Al-'alimu bima kana wa ma yakunu wa ma lam yakun, law kana kaifa yakun, yang Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan akan terjadi, dan apa yang belum terjadi, seandainya terjadi bagaimana jadinya. Ini Allah semua mengetahui. Ini kisah Isa alaihi salatu wasallam, ujian Allah pada para hambanya, yang Allah menjadikan itu sebagai ujian bagi manusia, apakah mereka beriman atau tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kisah yang luar biasa, ya, bagaimana ada seorang manusia yang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini tentunya tidak terjadi pada setiap waktu, ya. Ini hanya pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Akhirnya ujian bagi orang-orang Nasrani yang akhirnya mengatakan Nabi Isa disalib, padahal tidak, masolabu. Juga ujian bagi orang-orang Yahudi yang mereka juga meyakini Isa ini disalib juga, ya. Ini ujian Allah kepada para hamba, apakah beriman kepada berita yang datang Rasulullah SAW atau tidak, ya. Padahal jelas Allah lebih tahu semuanya, lebih tahu tentang yang sebenarnya, kisah sebenarnya bagaimana, ya. Tapi ternyata masih banyak orang-orang yang tidak percaya, ya. Bahkan mereka menyangka dengan sangkaan yang keliru, ya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, yang benar orang-orang Yahudi dan juga pasukan yang bersamanya ini tidak membunuh Isa, tidak menyalib Isa juga, akan tapi diserupakan Isa pada mereka. Ayra'u syabahah fadhannuhu, iya. Jadi mereka melihat orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, kemudian menyangka itulah Nabi Isa, kemudian mereka salib, maka mereka mengaku atau mengklaim, mendakwa menyalib Nabi Isa, padahal tidak. Adapun yang di rumah yang tahu
para murid Nabi Isa jelas mereka tahu persis, maka mereka tahu keadaan sebenarnya, tidak salah dalam memahami hal ini. Tidak salah di dalam memahami berita tersebut. Walihada qala, karena inilah Allah berfirman tentang mereka, wa innal ladzina ikhtalafu fih, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih pada Nabi Isa atau kisah Nabi Isa ini, la fi syakkim min, sungguh dalam keraguan darinya. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'dhan, mereka tidak punya ilmu kecuali sekedar mengikuti prasangka saja. Yani bidzalika, maksudnya man idda'a annahu qatal Yahud, orang yang mengklaim ya bahwa dia telah membunuhnya dari kalangan Yahudi. Wa man salama ilaihi min juhalin nasara, dan orang-orang yang menerima pernyataan dan pengakuan Yahudi itu dari orang-orang bodoh dari kaum Nasrani. Yahudi ini mengaku seperti itu, orang Nasrani enggak tahu juga ikut. Bahkan ya mereka menjadikan salib itu sebagai simbol agama mereka, bahkan menjadi yang simbol atau syiar dari agama mereka, dengan dalil bahwa Isa disalib menebus dosa manusia ya, padahal tidak disalib Nabi Isa ini ya. Orang Yahudi yang mengklaim membunuh Nabi Isa dan juga orang yang Nasrani yang percaya dan omongan orang Yahudi ini, semuanya mereka berselisih, tidak benar, tidak yakin. Kulum bi syakkin min dzalika wa khiyarah, semua mereka itu dalam keraguan dari hal itu. Wa khiyarah, dan di dalam kebingungan. Wa dhalalin, dan kesesatan. Wa su'ur, dan juga dalam kesulitan atau dalam kesesatan juga. Walihada qala, karena Allah berfirman, wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa itu dengan yakin. Ayya ma qatal mutayaqqinin anahu, yaitu tidaklah mereka membunuh yakin bahwa itu Nabi Isa. Bal syakina mutawahimin, ya, bahkan itu merupakan keraguan waham, prasangka yang salah. Barafa'ahu Allah ilaih, bahkan yang benar Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan, dan Allah itu maha perkasa, ay mani'al janab, kuat dirinya. La yuramu janabu, tidak sampai kepada sisinya. Wala yudamu man lada bibabi, tidak akan mungkin dicari atau tidak mungkin diusik siapa yang berlindung ke pintunya. Hakimah, Allah maha hikmah, ay fi jami' ma yaqdiruh, fi jami' ma yuqaddiruh ya, wa yaqdih, di dalam seluruh apa yang Allah takdirkan, Allah putuskan. Minal umuril lati yakhluquha, dari perkara-perkara yang Allah ciptakan. Ini semua dengan hikmahnya, semua dengan takdirnya yang penuh dengan hikmah yang agung. Walal hikmatul balighah, Allah memiliki hikmah yang agung. Wal hujjatul damighah, argumen yang menjatuhkan, argumen yang mengalahkan. Was sultanul azim, kekuasaan yang agung. Wal amrul qadim, dan perkara yang dahulu. Nah, ini yang merupakan pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah yang benar dari Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa tidak salib, tapi yang disalib adalah orang yang diserupakan. Bahkan Nabi Isa diselamatkan, diangkat oleh Allah ke langit, masih hidup sampai sekarang. Dan nanti di akhir zaman akan turun ya, ketika umat ini dipimpin oleh Imam Mahdi, akan turun di Dimashq atau di Damaskus, di Menara Putih ya. Ketika mereka sedang sholat, Nabi Isa turun kemudian membunuh Dajjal ya. Masih hidup sampai sekarang di langit, sebagaimana yang disebutkan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan ayat ini, bahwa Allah mengangkatnya, tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan yang bersama mereka. Nah, misalnya ini termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang ini percaya dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau justru mengisi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang mengikuti petunjuk Allah Rasulnya mendapat kebahagiaan, mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Adapun yang milisinya kebinasaan, kehancuran di dunia dan di akhirat. Nah, kalau Nabi Isa itu ada
ada dua agama ya, Yahudi dan Nasrani. Ya agama yang lain juga, agama yang dianut raja itu kan agama apa namanya? Yang menyembah bintang atau menyembah kaukab ya. Maksud saya antara Yahudi dan Nasrani semua kan Bani Israel. Iya, dua Bani Israel ya. Itu kedua-duanya. Cuma yang Yahudi lebih dulu. Yahudi kan mengikut Nabi Musa kan, karena Nasrani mengikut Nabi Isa. Jadi Yahudi tidak meyakini Nabi Isa itu ya, sama sekali mengkufuri. Ya mereka hasad istilahnya. Jadi mereka itu dengki dengan Nabi Isa karena punya mukjizat, malah mereka tidak beriman, malah semakin benci. Ya, mereka tidak suka ya kepada Nabi Isa, menganggap Nabi Isa anak zina kan, sampai seperti itu. Jadi mereka sangat tidak suka Nabi Isa, mereka akukan hanya Nabi Musa saja. Ya, adapun setelah Nabi Musa mereka tidak percaya. Terus yang percaya Nabi Isa berarti yang Orang-orang Nasrani ya, yang orang Nasrani yang mengikuti agama Nabi Isa. Sama-sama Bani Israel tapi mereka berbeda agamanya. Nah, bisa silakan dibaca yang berikutnya. Qala Ibnu Abi Hatim qala hadatsana Ahmad bin Sinan qala hadatsana Abu Muawiyah an Al-A'mash anil Minhal bin Amr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala lama aradallahu ayyarfa'a Isa ila sama'i kharaja ala ashabi wa fil baiti 12 rajulan minal Hawariyin. hawariyina yakni wa kharaja alaihim min ainin fil baiti wa ra'suhu yaqturu ma'un faqala inna minkum may yakfuru bi itnatai asyrata marratan ba'da an amanati qala thumma qala ayyukum yaqulu alaihi syabahi fayuqtalu makani wa yakunu ma'ya fi darajati faqama syabun min ahdathihim sinan faqala lahu ijlis thumma a'ada alaihi faqama dzalika syabu faqala ijlis thumma a'ada alaihi faqama asyabu faqala ana faqala huwa anta dzaka fa'ulqiya alaihi syabaha Isa wa rafa'a Isa min rozanatin fil baiti ila sama'i qala waja'at qarabi minal yahudi fa aqadahu syabahu faqatiluhu thumma salabuhu fa kafaru bihi ba'dhum ifnatai asyrata marratan ba'da an amana bihi wa aftarafu thalatha firqin faqalat firqatun kana Allahu fina ma syaa thumma sawata ila samai wa ulai yaqu biya Nah, wa qalat firqatun kana fina ibn Allahi ma syaa thumma rafa'a Allahu ilaihi wa haula in nisfu nasturiyah wa qalat firqatun kana fina Abdullahi wa rasulihi ma syaa Allah thumma rafa'a Allahu ilaihi wa haula il muslimuna fatadhaharat al-kafirotani alal muslimati faqataluha falam yazalil islamu tawmisan kata bangsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hadha isnadun sahihun ila Ibnu Abbasin wa rawahu an-Nasa'i an Abi Quratin an Abi Muawiyah bin Abi wa kadza dzikruhu wa yuwafid dzakarahu wa yuwafid min as-salafi annahu qala lahum ayyukum yulqa alaihi syabhiyan fayuqtalu makani wa huwa rafiqiyyu fil jannati. Nah, qala ma'alif rahimahullahu ta'ala qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Hatim Muhammad bin Idris Abdurrahman bin Muhammad Idris Ar-Razi, Imam Ibnu Abi Hatim
dalam tafsirnya. Hadatsana Ahmad bin Sinan telah menceritakan kami Ahmad bin Sinan qala dia berkata hadatsana Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Dhuri Al-Kufi yang thiqah anil A'mash yaitu A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Qali Al-Kufi anil Mihal bin Amr an Sa'id bin Jubair ini sanad ini sahih kata muallif an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas bin Thalib semoga Allah meridhai keduanya qala dia berkata lamma arada Allah an yarfa'a Isa ila sama tatkala Allah menghendaki untuk mengangkat Nabi Isa ke langit kharaja ala ashabi maka beliau keluar pada para sahabatnya wa fil baiti 12 rajulan min hawariyin di dalam rumah itu ada 12 laki-laki dari hawariyin. Hawariyin adalah para pengikut atau para sahabat dekat Nabi Isa. Yani fa kharaja alaihim min ainin fil bait. Nabi Isa itu keluar pada mereka dari sumber atau tempat air di dalam rumah itu wa ra'su yaqturman dan kepalanya mengalirkan air bermandi. Faqala maka Nabi Isa berkata inna minkum man yakfuru bi 12 maratan ba'da an amana bi. Sungguh di antara kalian ada yang berkufur kepadaku 12 kali setelah beriman padaku. Qala kemudian beliau berkata qala ayyukum yulqa alaihi syabhi fi yuqtalu makani yakunu ma'i fi darajati. Siapakah dari kalian yang mau untuk diserupakan dengan diriku kemudian dibunuh menghentikan diriku kemudian akan bersamaku di derajatku yaitu di surga. Faqama syabun min ahdathim sinnan maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usia dari 12 orang tersebut. Faqallahu maka berkata Nabi Isa pada pemuda ini ijlis duduklah kamu. Tuma'ata alaihim kemudian Nabi Isa mengulang lagi pada mereka. Faqama dzalika syab faqala ijlis. Maka berdirilah pemuda itu kemudian Nabi Isa juga mengulangi lagi duduk kamu. Maksudnya pengennya yang lain yang bukan yang paling muda. Tuma'ata alaihim kemudian Nabi Isa mengulang lagi siapa yang mau faqama syab faqala ana. Maka tetap dia mengatakan 3 kali saya. Ya. Faqala huwa anta dzak. Kemudian nyata Nabi Isa akhirnya sudah 3 kali dia terus yang mengajukan diri agar Nabi Isa memilih dia. Ini padahal paling muda di antara hawariyin. Jadi masalah keimanan enggak tentukan muda atau tua, padahal ini paling muda malah yang paling kuat imannya. Fa ulqi alaihi syabahu Isa, maka diserupakan oleh Allah. Jadi dia diubah oleh Allah serupa dengan Nabi Isa. Wa rufi'a Isa min rawzanatin min al-bait ila sama. Kemudian Nabi Isa diangkat dari lubang angin di rumah itu ke langit. Qala wa ja'a talam Yahud. Kemudian datanglah orang-orang yang mencari Nabi Isa dari Yahudi, fa akhadhu syabah. Mereka kemudian mengambil orang yang serupa Nabi Isa ini, fa qataluhu, kemudian mereka membunuhnya, tsumma shalabu, kemudian menyalibnya. Fa kafara bi ba'du min 12 maratan ba'da amana bi. Maka sebagian dari mereka kemudian kufur dengan Nabi Isa 12 kali setelah beriman padanya. Wa aftaraku 3 firaq. Ya, karena orang-orang Nasrani terpecah menjadi 3 sekte. Ada 3 firqah, 3 kelompok. Faqalat firqatun, kelompok pertama dari orang Nasrani mengatakan, kana Allah fina ma sya'allah tsumma su'ida ila sama. Adalah Allah di tengah-tengah kami, ya, masya Allah, kemudian dia kehendaki, kemudian naik ke langit. Jadi mereka mengatakan Nabi Isa itu Allah. Tinggal pada dengan kita beberapa saat setelah itu dia naik ke langit, naik kembali ke langit. Wa ula Yaqubiyah, ini kelompok Yaqubiyah yang mengatakan Isa adalah Allah. Ini dari orang Nasrani. Ini sekte ini jelas ada sampai sekarang, ya. Yang mengatakan Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Ya. Wa qalat firqatun, adalah kelompok yang lain, kana fina ibnullah. Adalah tengah kami itu dia adalah anak Allah, masya, bagaimana dia kehendaki.
Tsumma rafa'allahu ilaih, kemudian Allah mengangkat kepadanya. Wa ulai nisturiyah, ini kelompok nisturiyah. Nanti satu yang angkat Isa adalah Allah, yang kedua menganggap Isa adalah anak Allah. Ini dua-duanya enggak benar. Ya, dua-duanya sesat. Wa qalat firqatun, kemudian yang kelompok ketiga mengatakan fina Abdullah Rasul. Dia itu tengah-tengah kita adalah hamba Allah dan Rasulnya. Masya Allah, sesuai yang Allah kehendaki. Tsumma rafa'allahu ilaih, kemudian Allah mengangkat dia kepadanya. Wa ulal muslimun, mereka lah kaum muslimin. Ya. Jadi yang apa? Yang Islam hanya kelompok ketiga ini. Dan seluruh umat Nabi adalah kaum muslimin. Ya. Sampai umat Nabi Musa pun muslimin, umat Nabi Yakub juga muslimin, umat Nabi Ibrahim semua muslim. Berarti agama yang satu hanya Islam Madinah yang Allahil Islam. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu ucapan pada keturunan mereka. Jadi memang agama Islam itu agama seluruh para nabi. Jadi yang benar hanya kaum muslimin dari pengikut Nabi Isa. Adapun yang lain Yakubiyah ini gulu, yang Nasrani juga gulu berlebihan, anggap Isa adalah Allah atau anak Allah. Nah, fatadharatil kafiratan ala muslimah faqataluha. Ini kisah kelanjutannya. Akhirnya yang dua kelompok yang kafir ini mereka menyerang kepada satu kelompok yang Islam, kemudian bunuhnya. Jadi mereka menghabiskan yang Islam ini. Falam yazal Islamu tamisan, maka Islam kemudian terhapus karena mati semua orangnya. Ya. Hatta ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengangkat Islam lagi. Wa hadha isnadun sahihun ila Ibnu Abbas. Kisah ini sanad sahih sampai Ibnu Abbas, dan kita lihat ini perkataan ini mauquf nih dari Ibnu Abbas. Tapi yang seperti ini kata para ulama memiliki hukum marfu'. Jadi mauqufun lafdzan marfu'un hukman, istilah ilmu mustalah. Jadi secara sanad ini mauquf, tapi secara hukumnya adalah marfu'. Karena termasuk masalah gaib kan ini. Dan sahabat, ini kalau sahabat kalau cerita perkara gaib enggak mungkin dia cerita dari dia sendiri, dari akalnya atau rekayasa atau ngibul atau apa ngadaran, tidak. Kalau sahabat cerita perkara gaib pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti meskipun ini sampai sahabat saja tapi hukumnya marfu' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Nasa'i an Abi Quraib an Abi Muawiyah bin Nahwi. Imam Nasa'i juga meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Quraib, dari Abu Muawiyah Muhammad Khazim ad-Dari al-Kufi yang semakna. Wa kadza dzakara ghairu wahid min as-salaf annahu qala lahum ayyukum yulqa alaihi syabahi yaqtalu makani wa rafiqi fil jannah. Dan banyak dari para salaf yang menceritakan apa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yaitu bahwa Nabi Isa mengatakan pada orang-orang pengikutnya, siapakah yang mau jadi serupa dengan diriku akan dibunuh sebagai menggantikanku, kemudian menjadi temanku di surga. Ya, jadi ini juga dinukil dari para salaf selain Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan inilah kisah yang sahih tentang Nabi Isa. Nah, silakan dibaca bawahnya. Alhamdulillah. Wa qala Ibnu Jarir qala hadatsana Ibnu Humaid qala hadatsana Yaqub al-Qumi an Harun bin Antara an Munabbih Wahab bin Munabbih bin Wahab qala ata Isa wa ma'ahu sab'atu asyara minal hawariyina fi baitin fahatu bi falamma taqulu alaihi surahullahu azza wa jalla kulluhum ala surati Isa faqalu lahu sakhartumuna liyadkhuluna tanah Isa aulanul aku lan qatilannakum jami'a faqala Isa ashabi may yashri nafsahu minkum al-yawma fil jannah
Faqala rajulun minhum ana fakharaja ilaihim wa qala ana Isa faqad sawwarahu Allahu ala sawwari Isa fa aqadu faqataluhu wa salabuhu faman samma syabbaha famin samma syabbaha lahum fadhannu annahum qad qatalu Isa wa dhannatin nasara mithla dhalika annahu Isa wa rafa'a Allahu Isa min yaumihi dalika wa hadha siyakun gharibun jiddan. Nah, qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Hadatsana Ibnu Humaid, telah menceritakan Ibnu Humaid, qala dia berkata hadatsana Ya'qub Al-Qummi, telah menceritakan kepada kami Ya'qub Al-Qummi. Itu Ya'qub bin Abdullah bin Sa'ad Al-Ash'ari Sodukun Yahim, kata Ibnu Hajar. An Harun bin Antarah, yang dia laqab Sa'bi atau Soduk. An Wahb bin Munabbih, salah seorang tabi'in thiqah, qala dia berkata, ini perkataan tabi'in ya, Ata Isa wa ma'ahu 17 minal hawariyin fi baitin. Isa dan datang bersama dia ada 17 orang dari hawariyin di sebuah rumah. Fahatu bin, maka kemudian musuh-musuh mereka, orang Yahudi dan bersama mereka, mengepung rumah tersebut. Falamma takhala alaih, ketika mereka masuk ke rumah tersebut, sawarahumullah azza wa jalla kulam ala surat Isa. Allah menampakkan mereka semuanya pada wajah Isa. Faqalu, maka orang-orang Yahudi mengatakan mereka, sahartumuna, kalian telah menyihir kami. Liyubrizanna lana Isa aw naqtulannakum jami'an. Hendaknya muncul Isa pada kami atau kami bunuh kalian semuanya. Faqala Isa ashabi, maka Isa berkata pada sahabatnya, man yashri nafsahu minkum yawmal bil jannah. Siapa dari kalian yang pada hari ini menjual jiwanya untuk mendapatkan surga? Faqala rajulun minhum, maka berkata seorang laki-laki dari Hawariyin, ana, aku. Fakharaja ilaihim wa qala ana Isa, maka dia keluar kepada orang Yahudi ini dan mengatakan, aku adalah Isa. Waqad sawwarahullah ala surat Isa, Allah mewujudkan dia pada wujud Isa. Fa akhadhu, kemudian mereka mengambilnya, menangkapnya, faqatalah, mereka bunuh, wasalabu, dan mereka salib. Min thamma syubbiha lahum, dari situlah diserupakan pada mereka. Fa dhannu annahum qad qatalu Isa, arti mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa. Wa dhannatin nasara mithla dzalik ana Isa, orang Nasrani juga ikut-ikutan, orang Yahudi, bahwa orang Yahudi telah menyalib Nabi Isa. Wa rafa'allahu Isa min yaumi dzalik, dan Allah mengangkat Isa hari itu juga. Wa hadza siyaqun gharibun jiddan, tapi ini dikomentari oleh penulis Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini konteksnya sangat aneh ya. Cuma kalau kita melihat perawinya enggak ada masalah ya, sanadnya hasan. Cuma ini kan perkataan tabi'in ya. Ini kalau seperti tabi'in ya mursal. Ini secara sanad mursal, kemudian matanya kata penulis gharib. Maksudnya adalah jumlahnya juga yang benar 12, di sini yang 17 ya kan. Ini mungkin matanya ini mungkar ya. Kemudian kisahnya juga berbeda dengan yang sahih dari Ibnu Abbas dan yang lain. Enggak ada kisah diwujudkan 12 orang yang sama, enggak ada ya. Di sini disebutkan seperti itu. Nah, ini perkataan tabi'in dan dikomentar oleh penulis bahwa ini gharibun jiddan atau sangat aneh dari segi kisahnya. Cuma kalau secara makna mirip, cuma ya lafadznya kita lihat ada lafaz-lafaz yang menisi seperti jumlah dari Hawariyin, kemudian juga kisah penyerupaannya juga berbeda. Nah, misalnya untuk kelanjutan dari tafsir ayat ini kita lanjutkan insya Allah dalam pertemuan akan datang.
Untuk yang inna minkum mayyakfuru bi isnata asrata marah itu sahabatnya ada yang kufur itu gimana? Ya bisa sahabatnya atau mungkin yang lain maksudnya. Yang apa? Dari yang pengikutnya. Kan Hawari itu bukan semua sahabatnya. Hawari itu pengikut yang setia kan, ya. Itu kan bisa juga setelah itu ada yang kufur ya, atau mungkin yang lain. Nah, yang jelas yang terdekat dari sahabat Nabi Isa adalah apa? Hawariyin ya. Kalau yang Yudas Iskariot itu kan termasuk yang kufur. Wallahu alam, itu kan kisah Israiliyat ya. Kita nggak bisa menghukumi. Jadi kalau nggak ada apa yang menghukumi Al-Quran, Rasulullah mengatakan jangan dibenarkan, jangan didustakan ya. Jadi istilahnya kalau didustakan jangan benar, kalau disalahkan, kalau diikuti jangan salah ya. Jadi Rasulullah idza hadatsakum Bani Israil falam tusaddiqu wa la tukadzibu ya. Kecuali ada dalil dari Al-Quran yang benarkan, ya kita benarkan ya. Diamkan aja ya. Ini apa caranya seperti itu. Karena ini kan nama-nama itu kan nggak ada dalam hadis yang sahih ya. Kalau di kisah-kisah kan katanya apa? Dia pengkhianat dan sebagainya kan ya. Padahal kalau kita lihat di sini nggak seperti itu kan konteksnya. Terus sekarang yang beragama Yahudi itu khusus keturunan Israel atau juga yang lain yang beragama Yahudi? Kalau sekarang ya macam-macam. Pokoknya yang ikut Dari berbagai suku. ya dari berbagai suku. Jadi kan ya seperti kita lihat ada yang berkulit putih, ada kulit hitam, ada kulit kuning, istilahnya kan dari segala apa bangsa kan yang ikut Yahudi itu ya. Terus termasuk sekarang yang menguasai Palestina itu juga dari macam-macam juga. Kalau yang itu kelihatannya memang ini istilahnya Yahudi beneran ya. Yang punya nasab sampai Bani Israel memang ya. Sampai Bani Israel. Jadi mereka itu punya silsilah istilahnya. Meskipun ya silsilah mereka ya banyak karu-karuan juga aslinya. Karena perzinahan kan marak mereka kan. Kalau namanya zina kan juga nasabnya karu-karuan juga ya. Jadi makanya dulu di kelas itu ustadz kita ya. Nanti Yahudi itu dimanapun masih mirip penduduk asli. Yahudi Afrika ya hitam ya. Kalau Yahudi Eropa ya Eropa itu seperti Eropa ya di mana kan? Karena mereka istilahnya perzinahan biasa. Jadi mungkin aja berzina dengan apa diaku mungkin anak dari suaminya bisa saja seperti itu. Ya. Jadi kalau masalah perzinahan kalau mereka biasa. Ya. Ya. Sejak dulu kisah pelacur masuk kan Zuriat yang digoda pelacur Bani Israel kan itu. Ya. Ada Zuriat yang dia sholat di tempat ibadahnya kemudian dipanggil ibunya nggak mau itu kan juga kisah apa orang Bani Israel. Jadi pelacuran skala mereka itu biasa. Ya. Kalau untuk Syiah itu sudah keturunan Arab semua ya? Hah? Yang orang Syiah di Iran itu. Kenapa? Itu termasuk bukan keturunannya Nabi Ya nggak ada hubungannya. Orang Syiah kan orang Persia kan, orang keturunan Raja Persia, keturunan orang Persia sekarang. Dulu Persia, sekarang namanya Iran ya. Persia itu bukan termasuk Arab, tanah Arab. Ya bukan, beda. Nah, Imam Bukhari Persia kan, bukan orang Arab. Imam Bukhari itu Al-Farisi, Bardispa itu kakek Imam Bukhari itu orang Persia. Persia bukan Arab kan. Nanti di antara ulama yang Persia Imam Bukhari itu orang Persia bukan orang Arab. Cuma nggak tahu kalau secara ras katanya ras Arya sama-sama Arya katanya. Ya. Tapi intinya beda antara Persia dengan Romawi juga beda, Persia beda, Arab beda. Romawi kan yang Eropa itu kan, kalau Persia yang Iran itu. Ya. Kalau orang kita ada nggak bisa bedakan, semua disamakan. Ya. Ya. Iya. Ya. Ada yang katanya Arab Pakistan gimana Arab Pakistan? Ya Pakistan sendiri Arab sendiri kan nggak sama kan. Ya. Nah, wa alam bisawab sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.